Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa ngaji online Ansor Pacitan yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya kegiatan ngaji online ini yang diadakan oleh PAC Ansor Pacitan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya kita manusia merupakan makhluk Allah atau yang diciptakan oleh Allah, adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah lainnya. Sebagaimana yang tersirat dalam beberapa surat Al-Quran, di mana manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia. Di antaranya dalam surat Al-Isra ayat 70 dikatakan bahwasanya manusia itu merupakan makhluk Allah yang mulia. Dan juga pada surat-surat yang lain, dalam surat At-Tin khususnya, dikatakan bahwasanya manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, fi ahsani taqwim. Namun demikian, meskipun kita manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sesempurna mungkin atau yang mulia, akan tetapi kita manusia tidak menutup kemungkinan kita akan juga menjadi makhluk yang paling hina. Mengapa demikian? Karena kita manusia diciptakan, di samping diberikan akal pikiran, juga kita memiliki syahwat atau nafsu syahwat. Oleh karena itu, untuk kita, supaya kita tidak menjadi manusia-manusia yang ahsani taqwim, maka di dalam surat At-Tin selanjutnya dikatakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman, kemudian keimanannya itu diwujudkan dalam bentuk amal soleh, amal-amal perbuatan yang baik. Dan juga dalam surat Al-Asr dikatakan bahwasanya kita manusia ini itu berada dalam kerugian, benar-benar berada dalam kerugian, kecuali 4 hal yang akan menjadikan kita, yang menghantarkan kita menjadi orang-orang yang tidak merugi. Yang pertama, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya memiliki keimanan yang kuat dan juga diwujudkan dalam bentuk ucapan. Dan tidak hanya cukup sampai pada perkataan saja, dalam hati saja, tapi keimanan yang ada dalam hati ini kita wujudkan dalam perbuatan, wa'amilus sholihat, yaitu diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini merupakan wujud dari keimanan kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga,
untuk kita supaya tidak menjadi orang-orang yang merugi, itu adalah watawasau bil haq, yang artinya saling menasehati untuk melakukan kebaikan dalam hal-hal yang hak, dalam artian bahwasanya kita nasihati diri kita sendiri maupun keluarga kita dan orang-orang lain ini untuk selalu melaksanakan atau mengerjakan amal-amal kebaikan, kebajikan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Dalam artian kita menasihati diri kita sendiri maupun keluarga kita maupun orang lain ini untuk kita selalu bersabar dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi cercaan, dalam menghadapi cacian dari orang-orang yang tidak senang kepada kita. Dan kalau keempat hal ini kita sudah laksanakan, kita lakukan dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini, maka kita akan termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Dan ini juga yang akan menghantarkan kita menjadi manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia karena kita dibekali oleh akal, kecerdasan yang mana dapat kita gunakan, kita manfaatkan sebagai sarana untuk memikirkan atau berpikir baik apa yang diciptakan oleh Allah maupun apa yang baik untuk kita lakukan untuk kebaikan diri kita masing-masing. Pemirsa ngaji online yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, dalam momen seperti ini, khususnya dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan merujuk pada 4 hal yang saya sampaikan, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi dari surat Al-Asr. 4 hal, yaitu meningkatkan keimanan kita tidak hanya dalam hati tapi juga diwujudkan dalam ucapan dan perbuatan. Dalam perbuatan khususnya pada bulan suci Ramadan ini banyak sekali amal-amal atau perbuatan-perbuatan baik yang dapat kita laksanakan. Dan sangat banyak sekali waktu-waktu kita yang luang untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Di antara lain, melakukan tadarus Al-Quran pada setiap malam-malam bulan Ramadan. Melaksanakan sholat malam, sholat hajat, dan sholat-sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Di samping ibadah-ibadah wajib seperti shaumi Ramadan. Kemudian, kita selalu menasihati diri kita untuk tidak melakukan atau melaksanakan apa-apa yang tidak dianjurkan atau apa-apa yang tidak diperintahkan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, mengaplikasikan atau menanamkan dalam diri kita nilai-nilai kesabaran. Khususnya di bulan Ramadan ini banyak sekali cobaan-cobaan, banyak sekali
hambatan-hambatan, dan banyak pula hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Kalau keempat hal ini kita sudah laksanakan dengan sebaik-baiknya selama bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan mencapai apa yang telah dijanjikan oleh Allah dari pelaksanaan atau perintah dilaksanakannya bulan puasa Ramadan di bulan suci Ramadan ini, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita itu mencapai ketakwaan. Karena diperintahkannya sesuai dengan dalam surat Al-Baqarah, diperintahkannya kita untuk melaksanakan puasa wajib Ramadan ini adalah tujuan akhirnya, tujuan puncaknya yang akan kita capai, atau sebagai janji Allah dari apa yang kita lakukan ini adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kita mencapai ketakwaan. Dan ini merupakan derajat yang paling tinggi, karena derajat ini, at-taqwa ini merupakan hal yang membedakan kita di antara makhluk-makhluk lainnya, yaitu tingkat ketakwaan kita. Kita semua manusia itu semuanya adalah sama. Yang membedakan di antara kita ini adalah tingkat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pada bulan suci Ramadan ini, saya menasehati, saya mengajak kepada baik pada diri saya sendiri maupun kepada pemirsa ngaji online untuk selalu meningkatkan keimanan dan ibadah-ibadah atau amal-amal kebaikan selama bulan suci Ramadan ini, sehingga nilai-nilai ketakwaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang melaksanakan puasanya dengan sebaik-baiknya ini kita dapat capai di akhir atau di puncak puasa kita nantinya, yaitu kembali kepada fitrah atau suci. Mungkin demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat baik bagi diri saya pribadi maupun bagi pemirsa ngaji online. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa ngaji online, pada bulan Ramadan ini kita memiliki satu kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu membayar zakat fitrah. Marilah kita membayar zakat fitrah kita ini melalui Lazis NU, yang mana ini merupakan salah satu sebuah organisasi yang menangani atau mengurusi tentang zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pacitan, dalam pentasorupan zakat fitrah, baik fitrah maupun zakat mal ini, marilah kita percayakan pentasorufannya kepada Lazis NU.